Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Lulu Mustarifah Salisah, NIM C1G0180009. Yang kedua, Novita Dwi Saputri, NIM C1G0180008. Yang ketiga, Sekar Ayu Novanda, NIM C1G0180040. Dan yang terakhir, Reka Dwi Jayanti, NIM C1G0180045. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori biaya dan estimasi biaya. Izinkan saya membacakan daftar isi mengenai materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu teori biaya. Teori biaya terdiri dari pengertian biaya, jenis-jenis biaya, macam-macam biaya, analisis biaya, teori biaya jangka panjang, dan yang terakhir teori biaya jangka pendek. Yang kedua yaitu teori estimasi biaya. Teori estimasi biaya terdiri dari pengertian estimasi biaya, jenis-jenis estimasi biaya, manfaat estimasi biaya, tujuan estimasi biaya, macam-macam estimasi biaya, metode estimasi biaya, dan yang terakhir tahapan estimasi biaya. Selanjutnya adalah pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam nilai moneter untuk mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input atau biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output atau produksi tertentu. Artinya, biaya produksi yaitu jumlah semua kebutuhan dana yang diperlukan dalam proses menghasilkan barang maupun jasa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga bahan baku hingga upah tenaga kerja. Biaya terdiri dari biaya berdasarkan perubahan skala produksi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi atau output. Yang kedua, yaitu biaya tidak tetap, adalah biaya yang volumenya dipengaruhi oleh banyaknya output. Yang kedua, biaya berdasarkan lama penggunaannya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya investasi, adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang kedua adalah biaya operasional, adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar tetap berfungsi. Yang ketiga adalah biaya berdasarkan pengambilan keputusan, dibagi menjadi dua, yaitu biaya relevan, adalah biaya yang akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu. Yang kedua adalah biaya tumbal, adalah biaya akibat semua keputusan yang berdasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif. Dan yang terakhir, biaya berdasarkan fungsi dalam proses produksinya, dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi sejumlah produk tertentu seperti gaji dokter dan obat-obatan. Dan yang terakhir adalah biaya tidak langsung, adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya yaitu biaya gaji pegawai dan alat tulis kantor. Selanjutnya adalah jenis-jenis biaya. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah biaya eksplisit, adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua adalah biaya tersembunyi, yaitu pembayaran untuk keahlian keusahaan produsen tersebut yang modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya adalah macam-macam biaya. Macam-macam biaya terdiri dari biaya produksi, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan biaya keuangan. Biaya produksi itu sendiri adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi suatu produk tertentu.
Yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka pengarahan, pengendalian, dan pengoperasional suatu perusahaan. Yang ketiga adalah biaya pemasaran, adalah biaya yang terjadi dalam rangka mempromosikan suatu produk. Dan yang terakhir adalah biaya keuangan, yaitu biaya yang berhubungan dengan perolehan dana untuk operasional perusahaan seperti biaya bunga. Perkenalkan, di sini saya Sekar akan menerangkan tentang analisis biaya. Analisis mengenai biaya produksi perusahaan perlu dibedakan kepada dua jangka waktu. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Kedua-duanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang. Yang dimaksud dari jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan yang dimaksud dari jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Berikut penjelasan teori biaya jangka panjang. Jangka panjang yaitu suatu periode di mana seluruh faktor-faktor produksi dapat diubah-ubah besar dan jumlahnya. Artinya, tidak ada lagi faktor-faktor produksi yang bersifat tetap, atau dalam kata lain, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Yang dimaksud yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Berikut beberapa biaya yang termasuk biaya relevan dalam jangka panjang, yaitu ada biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. 1. Biaya total. Dalam jangka panjang hanya dikenal biaya total rata-rata atau ETC. ETC adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output yang semuanya bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel ditulis dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost, dan LVC sama dengan biaya variabel jangka panjang atau long run variable cost. Berikut adalah kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC atau long run average cost dibentuk bukan hanya didasarkan kepada beberapa kurva AC atau average cost saja, tetapi berdasarkan kepada kurva AC yang jumlahnya tidak terhingga, sehingga menyebabkan bentuk kurva LRAC seperti huruf U atau berupa garis lengkung. Kurva LRAC ini merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva AC jangka pendek. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah, tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Maka dapat ditulis dengan rumus LMC sama dengan delta LTC atau delta Q, di mana LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Delta LTC adalah perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q sama dengan perubahan output. 4. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Dapat ditunjukkan dengan rumus LIC sama dengan LTC dibagi Q, di mana LIC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, dan Q sama dengan jumlah output. Berikut adalah kurva analisis biaya jangka panjang. Dapat dijelaskan dari kurva analisis biaya jangka panjang, yaitu dengan dimisalkan terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Dalam contoh ini, pada hakikatnya pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam menggunakan alat-alat produksi. Ada kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3.
Berturut-turut biaya produksi akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas tersebut, seperti ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Yang manakah kapasitas yang akan dipilih oleh produsen? Nah, faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang dapat digunakan oleh produsen adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Apabila perusahaan tersebut ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1. Lihat titik A. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2, seperti dalam gambar, biaya produksinya adalah lebih tinggi. Lihat titik B. Kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi untuk produksi di bawah 130 unit. Sedangkan untuk produksi di antara 130 dan 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien karena biaya produksi adalah paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi sebanyak 160 unit. Seperti dapat dilihat dalam gambar, AC1 berada di atas AC2, yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1 biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya di angka 275 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Penggunaan ini akan meminimumkan biaya. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa peminimumannya biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor tersebut. Terima kasih. Biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah periode di mana input yang tersedia tidak dapat diubah atau fix. Dalam jangka pendek, untuk mengubah output, variabel input harus diubah. Dalam jangka pendek, untuk mengubah output, pengusaha bisa mengubah variabel input, misalnya jam kerja tenaga kerja, tanpa mengubah fix input atau bangunan dan mesin. Secara umum, biaya produksi jangka pendek dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yang ketiga ada biaya variabel, yang keempat ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang kelima ada biaya total atau total cost, yang keenam ada biaya rata-rata atau average cost, dan yang ketujuh ada biaya marginal atau marginal cost. Pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Produksinya sedikit atau banyak, bahkan tidak berproduksi sekalipun, biaya ini tetap harus dikeluarkan sama besarnya. Itu sebabnya bentuk kurva fixed cost adalah horizontal. Kemudian yang kedua ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Kurva average fixed cost berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, kurva AFC akan semakin mendekati sumbu horizontal, namun tidak sampai menyinggung apalagi memotong sumbu horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap per unit semakin kecil sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Rumus untuk mencari AFC yaitu TFC per Q, di mana TFC merupakan biaya tetap total dan Q merupakan jumlah produk. Dan yang ketiga ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi, biaya ini dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi pula biaya variabelnya. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Besarnya biaya variabel total atau TVC adalah jumlah seluruh biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk. Untuk menghitung besar variabel total dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PC kali Q, di mana PC merupakan biaya variabel per unit dan Q merupakan jumlah produksi. Kemudian yang keempat ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang merupakan apabila biaya berubah total TVC, yaitu untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata dihitung menggunakan rumus TVC per Q, di mana TVC merupakan biaya variabel total dan Q merupakan jumlah produk. 5. Ada biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu barang atau jasa. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumus untuk mencari TC adalah sebagai berikut, yaitu TC sama dengan TFC plus TVC.
Yang keenam ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besar biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek TC sama dengan FC plus VC, maka biaya rata-rata sama dengan biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Rumus untuk mencari AC adalah sebagai berikut, yaitu AC sama dengan TC per Q, di mana TC merupakan biaya total dan Q merupakan jumlah produk. Yang ketujuh atau terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah berapa biaya total bertambah atau delta TC jika diproduksi ditambah dengan satu unit atau delta Q. Munculnya MC diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. MC dapat dihitung dengan cara tambahan TC dibagi tambahan produk Q. Jika dirumuskan yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q, di mana delta TC merupakan tambahan biaya total dan delta Q merupakan tambahan produk. Kemudian ada estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan yang dilakukan untuk merencanakan kebutuhan yang nantinya diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun pekerjaan, baik itu dengan sebuah persyaratan ataupun dengan menggunakan kontrak. Jenis-jenis estimasi biaya itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada estimasi perencanaan, ada estimasi anggaran, ada estimasi independen, dan ada estimasi maksimum atau minimum. Manfaat estimasi biaya terdiri dari 8. 1. Untuk mendukung keputusan yang baik. 2. Untuk menjadwalkan pekerjaan. 3. Untuk menentukan berapa lama suatu proyek perlu. 4. Dilakukan dan berapa besaran biayanya. 5. Untuk menentukan apa proyek layak dikerjakan. 6. Untuk menentukan kebutuhan arus kas. 7. Untuk menentukan seberapa baik kemajuan proyek. 8. Untuk menentukan anggaran time pass dan menetapkan basis proyek. Tujuan estimasi biaya terdiri dari 2. 1. Memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya atau cost driver. 2. Membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran. Macam-macam estimasi biaya terdiri dari 3, yaitu 1. Estimasi pendahuluan, yaitu biasanya dibuat pada tahap awal proyek dalam rangka upaya pendekatan kelayakan ekonomi, di samping tujuan pengendalian pembiayaan. 2. Estimasi terperinci, yaitu dibuat dengan dasar hitungan volume pekerjaan, biaya, serta harga satuan pekerjaan. 3. Estimasi definitif, yaitu merupakan gambaran pembiayaan dan pertanggungjawaban rampung untuk suatu proyek dengan hanya kemungkinan kecil terjadi kesalahan. Metode estimasi biaya terdiri dari 2 metode. 1. Metode titik tinggi sampai rendah, menggunakan aljabar untuk menentukan garis yang unik antara titik-titik yang tinggi dan rendah dalam data. 2. Metode analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. Regresi kuadrat terkecil adalah memperkecil jumlah kuadrat kesalahan estimasi yang dipandang secara luas sebagai salah satu metode yang paling efektif untuk mengestimasikan biaya. Variabel terikat merupakan biaya yang akan diestimasikan. Variabel bebas merupakan penggerak biaya yang digunakan untuk mengestimasikan nilai variabel terikat. Tahap estimasi biaya terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap 1, mengidentifikasi objek biaya yang akan diestimasikan. Tahap 2, menentukan penggerak biaya. Tahap 3, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Tahap 4, membuat grafik data. Tahap 5, memilih dan menggunakan metode estimasi. Tahap 6,
menilai keakuratan estimasi biaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.